la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, alhamdulillah urang dina ieu wengi malam Jumat terus dipertemukan Allah lagi lewat kajian-kajian tujuan tajabidihnya amr bil ma'ruf wa perintah Allah SWT. Mudah-mudahan kuasilah silaturahmi kubarang ibadah masa urang masih diberikan iman Islam anu kuat oge masih diberikan badan anu sehat rezeki pada turun barokah keluarga ge masih keluarga anu penuh dengan kasih sayang itu rahmat. Semoga para putra kita dapat dijadikan oleh Allah yang saleh dan saleh. Ketika Allah memanggil, semoga dalam keadaan kita yang jadi yang dimakan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah malam ini, malam Jumat ini, kita barusan seminggu kemudian atau 6 hari kemudian kita sudah menjelang Idul Fitri, kembali kepada fitrah, sudah melakukan puasa syariat maupun puasa tarekat maupun puasa hakikat. Semoga yang kita lakukan selama ini, yang sudah melakukan sholat syariat atau puasa syariat, semoga di dalam kesyariatan yang diterima oleh Allah. Sekalipun orang yang sudah bermakrifat atau berhakikat telah menjalankan puasa dan sholat tarawihnya, yang kita secara dalam saat semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah bermakrifat, semoga Allah selalu memberikan rahmat di dalamnya buat diri atau buat selain daripada diri. Masih dalam rangka kita menjalankan tanapi silaturahmi. Sila pertemuan ar-rahmi kasih sayang Allah atau rahmatnya Allah. Kita sekarang sudah dirahmati Allah, sudah dibawa ke sini lagi. Masih kalau bahasa intelek halal bihalal. Halal bihalal secara syarat berarti yang selama ini kita makan secara fisik atau secara makanan apapun. Halal bihalal, habib bimana ilosok, bimana bertemu. Kalau secara fisik yang selama ini kita makan dari siapapun, diusahakan yang selama ini kita masih dalam keadaan ragukan, ikhlas mungkin dengan apapun yang selama ini kita diberikan kepada siapapun juga, semoga diberikan atau dibalas oleh Allah yang berlipat-lipat. Cerita syariat daripada Idul Fitri kita sudah dijalankan. Secara hakikat pun malam Jumat kemarin sudah kami bahas. Kembalinya yaitu adalah motif kerohanian harus kembali kepada Allah.
Kalau secara rohaniah masih dalam keadaan Tuhannya masih nama, ya berarti masih kembali kepada nama. Nah, Allah mengadakan kata mudik, Allah menjelaskan setiap Idul Fitri harus kembali kepada kampung halamannya masing-masing. Banyak kalau secara syariat yang punya uang pasti balik, yang punya ongkos pasti balik ke kampungan halamannya. Karena dia banyak berusaha mencari rezeki, mencari bekal untuk bekal hidup, untuk berbagi di kampung halamannya, berbagi uang seberapapun yang selama ini kita dibagikan di dalam hari H atau hari raya Idul Fitri. Allah selalu memberikan arahan lewat itu. Berarti orang yang bisa mudik itu orang yang biasanya orang yang merasa banyak dosa, orang yang punya ongkos, orang yang punya terganggu atau diberikan peluang oleh gunungan. Kalau secara syariat seperti itulah. Nah, kalau secara hakikat, bila mana manusia yang ingin kembali ke kampung halamannya, yaitu ruhaniah, harus kembali ke kampung halaman, berarti orang yang itu merasa lemah, banyak dosa. Keinginannya orang itu pengen diampuni dosa, terus dikejar dimanapun, yang selalu mempunyai, yang punya dosa, yang selalu bisa mempunyai pengampunan, terus dikejar, tak pernah berhenti daripada itu. Perjuangan tak pernah berhenti. Maka disitulah manusia merasa banyak dosa, minta maaf kepada Allahnya, bukan hanya dengan kata-kata doa. Punya ongkosnya untuk kembali kepada al-ruhaniyah itu harus karena keongkosannya adalah materi. Kalau untuk kepada Allah kembali ke kampung halamannya karena angkotnya sudah punya, yaitu adalah jasad. Tetapi kendaraannya adalah jasad, yaitulah ongkosnya ilmu. Berarti lamun orang tak pernah tahu untuk menuju kepada Allah, tapi dia sebenarnya secara fisik syariat sudah kembali ke kampung halaman, tapi ruhaninya tidak kembali. Sebab dia itu tidak punya ongkos. Kendaraannya sudah ada, tapi dia tidak punya ongkos. Gak punya ilmu, gak tahu ilmunya. Bagaimana bisa lebih asal aja aduk-aduk aja itu misalnya. Nah, orang yang bisa kembali ke kampung halaman itu yang sebenarnya orang yang punya ilmunya. Karena di jalan rintangannya takut lapar, di jalan takut itu, takut ini, harus dipersiapkan. Ilmu untuk menuju kepada Allah, karena rintangannya, Masya Allah, rintangannya di jalannya rawan. Gangguannya tidak kelihatan secara fisik, tapi kelihatan ketika manusia rohaninya sudah bisa melihat, hatinya yang sudah bersih. Gangguannya setan, iblis terus di situ. Itu baru yang ada dalam tubuh. Sekarang yang sudah wujud atau kelihatan duniawi, itu termasuk
Berhubung kita tidak punya ongkos, maka disitulah kita tidak bisa kembali. Besok atau lusa ketika kita tabrakan di jalan di mana? Belum nyampe ke kampung halaman, ke rumah kita atau ke orang tua kita, di jalan tabrakan. Dengan apa tabrakan? Mungkin kalau secara syariat dengan mobil lain atau motor lain atau ditahan oleh polisi, itu kan situ. Ini berhubung nabrak ditahanlah oleh polisi, tanda ke kampung halaman, ternyata dia sebut ke penjara. Tadi nak orang arek kampung halaman ternyata dibalik gede wayana mereka berbalik gede karena rawa. Sekarang manusia ruhannya untuk kembali kepada Allah. Kalau kita tidak punya ongkos dan tak hati-hati lagi, kita sekarang untuk kepada Allah. Ia punya siapin ongkos siap. Jangan sampai di jalan tabrakan. Ketika kita di jalan tabrakan, cerita dia meninggal dan juga. Akhirnya orang nabi kalau, orang nabi kalau kali-kali di jalan tabrakan banyak. Hiji dengan keluarga, dua dengan iblis, setan, jin, tabrakan. Ketika ditahan, ketemu dengan bangsa iblis, bangsa setan, ditahan ke iblis jin setan. Disitulah datang merasa di dalam diri, aku yang sudah istiqomah, akulah yang sudah dapat makrifat, akulah yang sudah dapat karamah. Itulah ditahan di situ. Umur kita gak bakalan lama. Berhenti di situ, kalau sudah berhenti di situ, ya ditahan. Nggak nyampe ke orang tua karena ditahan polisi tabrakan. Kita ditahan itu banyak. Berhenti di situ merasa omongan termasuk kasar. Bila mana orang yang selama ini ditahan secara kasar masih kira kasar, gak usah deh karena orang kasar. Itu kasar masih kira logika, tapi masih kira tabrakan, ditahan ke polis. Polis ditahan, tetap kudu maya. Orang yang bisa lepas itu nggak iyalah disebutkan pergi ke kampung halaman. Itu secara hakikat tadi siapa? Nah baru kita sampai ke sana bisa dapat pengampunan, maka gak bakalan malu ketika kita mengucapkan minal aidin wal gak bakalan malu. Kenapa gak bakalan malu? Karena kita sudah nyampe. Nah sekarang kan muncul daripada halal bihalal. Perkara halal dihalalkan oleh Allah ketika kita kalau sudah yang selama ini kita banyak dosa, selama ini kita mengucapkan atau apa, selama ini kami terus makan itu makan ini, lama-lama kan bisa dihalalkan. Ketika kita yang selama ini diharamkan oleh Allah, nyampe di Allah semuanya dimenangkan oleh Gusti. Dimenangkan manusia. Karena ketika manusia kalau yang sudah tidak menyebutkan aku, tingkatan daripada zikir kira-kira nyampe ke la ilaha illallah. Kira-kira nyampe ke makom la ilaha illallah. Muncul halalnya. Dan karena pertemuan karyawan halal biha. Sebenarnya berarti nu dihalalkan cuma ukur, nu tidak selama ini kita menyekutukan Allah
masih diharamkan. Nah, ketika manusia kalau yang sudah untuk menuju kepada Allah bisa dikatakan orang suluk. Dan disinilah di dalam kitab Hikam Syekh Imam At-Taillah, la yambagi lisailiki ayu abbiro an waridati fa inna dzalika mimma yuqallilu amalaha fi qalbi wa yamna'uhu wujuda sidqi biha ma'a rabbi. Layan bagi tidak penting terpantas lisa irika bikin orang yang suluk untuk menuju kepada Allah. Ayu abiro orang itu menceritakan, ngebahas atau menceritakan anwaridatihi tina hasil daripada kehormatan yaitu warid ketakwaan sisali fa inna dzalika yang sebetulnya orang yang itu mimma yuqalliluka tak sadar menceritakan amalha amanah fi qalbihi amalnya hati di dalam hati wa yamnahu lan nyegah dalika eta sisuluk wujuduka wujuda sidqi kepada wujudna kebenaran pihak daripada hasil walidah ma'arabi serta Tuhannya. Orang yang sudah suluk, orang yang sudah dibukakan mata hatinya atau sudah sedikit dipahamkan Allah ilmunya, ilmu cahayanya cahaya ma'rifat. Bila mana orang itu bisa ilika ayu abir an wirdati, orang si saling itu menceritakan tina hasil daripada hasil ketakwaannya pamasyianti Allah. Jadi cerita simpelnya orang yang sudah berpikir, orang yang sudah sadar kepada Allah, ketika Allah memberikan nur di dalam hati atau nur ma'rifat, cahaya di dalam batinnya, maka orang itu seharusnya ayudfan kudu dikubur. Jangan sampai dibuka dan digelar. Cahaya-cahaya itu sembunyikan di dalam batin, sebab disitulah rentangna anu selalu ngabisik di dalam hati.
Bila mana geus muncul bisikan di dalam hati atau muncul tanpa disadari, merasa akan menjerat ke dalam ruhaniannya, akulah pengen terkenal dan sohor. Nah inilah orang yang sudah berpikir dan sadar kepada Allah, maka orang itu ketika dibukakan itu adalah aurat, nu disebutna orang. Maka cerita di dalam hadis orang Sayyidina Ali itu pernah melihat orangnya, selalu disembunyikan. Nah, ayeuna dina diri kadang-kadang diri orang bercerita kepada orang lain karena bahasa logika masih rasa ketakutan kitanya masih, tapi di dalam hati akan berbicara. Bila mana hati yang berbicara, aku yang marifat, aku yang sudah berzikir, itu orang kembali sabalik bahwa orang itu belum marifat, belum berzikir. Tapi kalau orang yang sudah bermarifat, memahami daripada itu, tidak ada, bahkan dirinya pun tidak tahu. Nah, perlu kayak orang. Maka di dalam ilmu syariat anu dibimbing oleh Rasulullah SAW, diambil madhabna daripada Imam Syafi'i. Orang yang bersyariat itu ada secara thariqahna adalah sholat. Orang bersyariat untuk menuju kepada nama Tuhannya, kepada Allah adalah sholat. Jadi orang syariat selama ini rasa diri, hatinya akan berbicara ketika orang itu sholat, merasa geus ngalaksanakeun sholat dan ketemu jeung perintahnya. Nu padahal di dalam ilmu syariat tingkatan dasar dipendapat oleh Rasulullah secara syariatna, di pendapatan Imam Syafi'i kalau secara ilmu Islamna, di tauhidana yaitu adalah asma. Maka ditulis di Al-Quran Bismillah dengan menyebut nama Allah. Orang syariat maka hese disebutkan orang bersyariat belum tentu pasti lu mengatakan hakikatnya adalah nama. Orang thariqah anu kuncina geus sering dibahas
anu dikirna sering dibahas, orang thariqah itu Tuhannya adalah sifat. Sifat Allah. Jadi ma'rifatu sifat. Apakah orang bersyariat itu ma'rifatul fil asma? Orang syariat mah mengetahui Tuhan adalah asma, nama Allah. Orang berthariqah ma'rifatu sifat, mengenal dia sifat, mengenal. Nah, ini orang kadang mengetahui. Orang kadang-kadang hati berbicara ma'rifat, tapi mengenal belum kepada ma'rifat sifat. Mengenal daripada sifat sifat. Mana sifat Allah belum juga. Dina pandebah asmaul. Lamun wae orang mengenal daripada sifat itu berarti Tuhan anu boga ieu teh di langit. Anu boga sifat itu di aras. Masih seperti itu. Jadi ma'rifatul sifat itu orang mengenal, jangan nama lagi, sekarang nama disebutnya karena dina nama ini ada sifat. Sifat apa di antaranya? Sifat ayeuna salapan antara nusetina kudrat, irodat, ilmu hayat sama basar. Nah, lamun urang didinya jawab mengenal ma'rifat itu sifat. Can mengenal kepada berhubung ma'rifat itu sifat itu adalah disebut lamun alam adalah alam kasar. Nah, ayeuna urang geus mengenal, udah ada belum pengamalannya? Disebutnya ayat ahlakul istimaiyah, ayat ilah ahlakul ilahi. Ahlak istimaiyah berarti sesama manusia, hak Adam. Peribahasa dalam baris hablum minanas. Ya ma'rifatu fil asma urip dina perbahari itu ma'rifat asli ma'rifat orang bersyariat oge ngan ma'rifatu fil asma, mengenal karena nama matak ditulis jeblang nama Allah ditulis Muhammad fil asma, karena secara ini tidak pernah ketemu. Kebanyakan orang sekarang ini ketemunya dengan makom Rasul. Tapi kenapa makom Rasulullah anu sabenerna teu pernah dicari? Kalau di sisi manusia itulah raudhatul jannah atau disebutkan raudhah aya di Ka'bah. Sabenerna eta cuma di dalam syariat. Makom Rasulullah anu di sisi Allah sabenerna
Berarti kembali kepada diri sendiri. Ma'rifatul ilas. Tapi nanti kira la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ada orang ma'rifatul sifat. Sifat wujud. Gitu kan? Kidam. Baru tahu. Bila mana orang baru tahu wujud kidam, bapa wujud hartina ayat, kidam harta terlebih dahulu, bapa harta baru mengenalnya, itu ma'rifatul fil asma wasifat. Ngayahukeun dina nama jeung sifatna, sifat Allah belum dimakan. Baru itu mah kanak-kanak ini sebenarnya dipakai wiridan wujud dan bangku masih. Karena orang caranya karena hati dia wujud tidak bangku sering ditalar. Berarti marifat itu pasti ada marifat itu jelas. Nah, lalu orang yang torikoh menuju kepada Allah yang sudah sudut untuk menuju kepada Allah. Ma'rifatul sifat-sifat Allah itu dimakan. Nah, torikoh karena torikoh di dalam perjalanan di dalam perjalanan yaitu di dalam rasa kesadaran. Kesadaran. La ilaha illallah. Terus mengenal. Nah, di sini pun orang bangga. Karena kebanggaan di sini sudah Allah memberikan bonus kepada hambanya, bisa dikatakan maunah atau karom. Ketika berhenti daripada maunah atau karomah, maka disitulah akan dimasuk penjara hawa. Karena di situ karomah dimanfaatkan, maunah dimanfaatkan jadi menggila. Silakan manfaatin itu, tapi tidak terhalang untuk menuju ke Gusti. Mari bersih. Torikohna, mana torikohna? Torikot di dalam torikot ilmu torikah sifat yaitu akhlakul ilahi, akhlak ilahi. Mana akhlakul ilahiyah? Secara dohir jelma selalu membawa dikir daripada dikir syirun. Asal akhlak itu kan rahmatul alamin. Kepada siapapun rahmat saling sayang. Tidak melihat daripada base. Terus rasa kasih sayang secara syariatnya seperti biasa, umum, bagaimana pastinya, secara tarikoh di dalamnya. Ini mari. Ma'rifatul bil asma, ma'rifatul bisifat. Nah, diamalkan, dijalankan. Pengamalan di dalam ilmu, ngajaran ke cara ilmu amal istiqomah. Ilmu cari ilmu untuk menuju Allah, amalkan eta selalu banyak sadar, istiqomahkan untuk menuju ketetapan karena cahaya akan dinyalakan
Allah. Maka ketika manusia kalau sudah istiqomah di sini, ma'rifatun bi sifat, entar Allah akan datang. Allah akan datang. Karena terus-terus sifatnya sudah dipakai, terus ayeuna sagala-galana pokona sifat Allah anu 99 atau nabi bahasa Asmaul Husna geus dipake, entar Allah nunjukkeun gigi ini aku yang punya sifat itu teh. Wahai hambaku, aku yang punya sifat itu teh. Maka disitulah Pak Budu, sembahlah aku. Kalau sudah dikenal terus, nah disitulah cahaya daripada ma'rifat di dalam hati dinyalakan Allah. Dalam batin muncullah daripada cahaya, dan yang punya cahaya itu datang. Contoh dohirna, ayeuna lamun ditinggali secara syariat, orang menelusuri daripada lampu. Terus di sini kita cahaya lampu di sini ketika kita lama-lama dapurna listrik. Aku yang punya cahaya itu aku, yang punya sifat itu aku. Nah, sekarang aku di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha innani annallaha la ilaha illa ana fa'budu aqimis sholat li dzikri. Innani sanya aku la ilaha illa ana, la ilaha illa wa tidak kecuali hanya Allah, la ilaha illa ana tidak kecuali aku. Aqimis sholat li dzikri, aku menyuruh kepada hamba sholat untuk mengingat aku. Nah, kalau sudah mengingatnya aku yang selama ini kita disebut, kita dipraktekkan secara fisiknya dan batinnya selalu dipanggil dengan DM, aku nyampe ke usaha. Sekarang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kurang masih dalam kan berarti hanya akulah yang selalu berperan. Allah nah baru dinyalakan cahaya ma'rifat. Nama ya aku teh itu berhenti awal. Nyampe kana lain iman deui geus dinyapa. Karena ihsan. Ai tadi mah iman percaya, lamun geus percaya, iya aku teh nyata, iya eta terakhirna ilmu iman. Terakhirna percaya karena sudah bertemu. Teu salah deui bahwa Tuhan teh ini. Teu salah deui yang punya sifatnya selama ini kita dikerjakan teh ini. Iman ini apa? Ya ayyuhal mu'minun, hei orang yang percaya, kekaran iman. Sadar masih dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat berarti menyaksikan, kalau secara tahdis itulah manusia tahu. Asyhadu, aku ruh yang berbicara.
Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau itu bukan nama. Tiada Tuhan kecuali Engkau sang hidup. Wujudnya. Wa ashhadu anna Muhammad Rasul. Aku bersaksi bahwa aku selalu diutus oleh Engkau. Diutus oleh Engkau. Kakala sahada hakim. Beres tapi dirinya. Nyata orang berbandingnya. Yakin berbandingnya. Keilmuannya apa dirinya. Terus ilmu dari disembunyikan kecuali orang yang bertanya. Tengah buka-buka orang. Sembunyi di mata, sembunyi di tempat terang. Nyampe kana makom Isa. Nah, eta teh sekarang ma'rifatun tidak diwujud. Ayeuna mah datna geus aya di hadapan, wujudna geus aya, ayeuna dina sifat-sifat anu tadi global we. Anu 99 ternyata mencakup ada di sini semuanya. Kalau secara fisik dina nama Allah, terus sifatna ayeuna urang geus dikenal, yang mempunyai nama yang mempunyai sifat ini adalah aku. Akunya Gusti. Awas tapi ka Allah. Aku nak Gusti Allah tidak. Bukan akunya kalau secara sahanu ngaji pasti dede. Tapi kalau orang berbicara batin sahanu ngawasnya itu disebutkan secara nama. Al-halak syahsyidi jenar lama fi jubatil jubati ilawa. Tidak ada dalam diri kecuali badan ini jubah Gusti. Itu Gusti Tazali. Nah, geus ma'rifatu fidah sifat sudah kelewat, tidak ada asma oke terus sifat oke tidak ada, yang ada datnya Gusti. Apakah ada yang mengatakan seperti itu? Ada. Berarti rohaniah itulah. Baru yang sebenarnya tah ke kampung halaman. Pulang ke hidung secara syariat tah. Pulang ke bapak sebenarnya tah. Dina syariat. Diparentah kudu balik ke hidung, balik ke bapak, balik ke hidung mental tah. Pergi. Nah, akhirnya guys pergi perbandingnya, berarti guys sudah menyaksikan ma'rifatul sifat sifat-sifat. Terus ketemu tinggal gimana perbandingnya? Lalu dilanjut, tapi kandinya guys secara ilmu kurang guys. Guys usahakan. Tah jelema teh dina tilu batak jembatan Siratal Mustaqim teh data nanya mud Siratal Mus jalan lurus tehnya lurus mah teu kemana-mana tabrakan nyaho polisi dan kene
ayeuna lamun geus maripat geus mengenal kari kepada Allah, lamun rek dilanjut ayeuna urang rek ngalaksanakeun di dinya urang geus lamun secara mudik pan sok balik deui. Ka mana balik deui? Ka tempat deui. Nu tadina geus balik di indungan geus beak. Nah, ayeuna neangan deui duit. Balik deui sareat. Anu tadina dagang kembali kana dagang, anu tadina gawe kembali kana gawe, anu tadina bisnis kembali kana bisnis, anu tadina ngagarong kembali kana ngagarong. Nah, kembali deui kana sebulan. Kalau tinggal bulan. Benar? Nah, ketika manusia ayeuna geus nyaho ilmu kamari geus beres orang ayeuna neangan ilmu deui kudu leuwih gede kamari mah cuma orang tua bisa memberikan sekian. Coba ayeuna bisa berikan itu. Engke urang datang ke Idul Fitri ini seperti kieu deui. Kumaha lamun geus awah? Coba. Ini kayak gini. Kumaha ayeuna urang makin lama makin tua terus ayeuna datang ka imah rek ke kampung halaman kolot geus eueuh. Geus maot. Dan pasti kebanyakan orang itu termasuk kami sendiri bila mana kalau sudah orang tua tidak ada jadi enggak perlu untuk peduli. Mata kita syariat cenah jarah kama komna we gitu kan. Nah, kusabab geus eueuh secara fisik berarti jarah syariat karena makom. Berarti kalau secara makom syariatnya misalkan ada datang ka makom teh ayeuna mah lain itu ini sadar anu Gusti Allah makom ilmu jarah anu sabenerna ada di dalam dada kita. Tadi mah bisa maafkan ka indung ka bapak bisa ayeuna geus eueuh rasai. Lamun geus eueuh kakarak kana makom. Komo lamun makom geus eueuh makom syariatna berarti ayeuna tadi kembali kepada Allah berarti kepada Allah geus kana makom indung di dieu. Urang ge masuk ulah jauh di makom indung. Kalau secara syariat tong jauh tina makom indung jarah ka indung. Ayeuna urang jarah kana makom indung tong cegir rumah. Jarah kana makom indung nu tadi teh. Jarah makom indung berarti di dia dada mana makom nu tadi teh. Nu nyampe ke musyahadah. Jarah ka makom indung. Coba lamun makomna geus teu jarah terkait itu tadi nu aya kasedihan. Nah, urang ka Gusti Allah lamun wae ayeuna geus nepi kana makom itu indung geus eueuh diri urang bakal balik ka saka Gusti Allah bila mana manusia naik peringkat dzikirna sadarna la ilaha illa anna. Makom indung geus eueuh, makom urang sebagai hamba rohani geus eueuh karena geus musyahadah yang ada hanya akunya Gusti Allah. Eta disebutkan kampung halaman. Sekarang masuk surga. Kemanapun kita pergi, apapun kita kerjakan, bawa mata kelamun masih kene aya mah urang jasad can balik kira bara ayeuna kene geus bisa geus bisa balik. Tong ngadaguan balik ayeuna jasad diproses Allah dijadikeun deui tanah.
terlalu lama bisi ke umur cukup kontrakan ayeuna iblis na geus beak eta dia kontrakan iblis bener. Iblis itu dikontrak. Nepi ka mana? Nepi ka ayeuna kalau secara syariat nepi ka maut geus eueuh iblisnya da jelema geus eueuh dah hawa nafsu geus eueuh. Nah, ketika manusia berhentilah daripada iblis, ketika manusia sudah tidak ada di dalam hati yang ada hanya akunya Gusti Allah. Eueuh iblis itu entah ini kan iblis bener dina hawa. Ai hawa rek eueuh. Rek nanaon? We apa kontrakan? Lamun urang masih kena rentang gitu. Ayahnya percikan panas ayah. So, cek. Ketika dipancing ku siapapun, ini ya. Anda lilin kita tidak makin lilin makin gan. Panci. Eta percikan. Padahal geus kapancing. Itulah percikan api. Kembali ke kamar, ke alam lahutnya. Itulah karena muncul ayat tajri min tahtiha. Jadi ada hikmah setiap ada kejadian Allah itu selalu memberikan pelajaran buat hambanya lewat alat-alat yang selama ini di Masrika Maghrib di tanah kaini sampai ke tanah K7 kumalayah ayah di langit di kumalayah di bumi termasuk itu pelajaran buat hambanya untuk harus dibaca. Ikro bismi rabbikal ladzi lamun teu daek maca-maca entong ning maca eta Al-Qur'an ge tara dibaca. Ayeuna urang dohirna Al-Qur'an tara dibaca moal meunang barokah Al-Qur'an. Pasti barokah itu kemunculan masih kesenangan hawa nafsu. Maka baca Al-Quran secara saringan, secara thariqah dan secara hakikat. Lamun wae dibaca alhamdulillahirabbil alamin dari mulai alam dunia sampai ke akhir. Baca aya urang teu paham, baca ieu aya di hati Al-Quran terus kan dibaca di jero. Ayo urang mah teu apalagi jero. Ujung-ujung tada mudut. Kakara lamun dieu geus silaturahmi, geus bertemu jeung sahabat, geus bertemu jeung indung, geus bertemu jeung bapak, geus bertemu jeung tatangga, paribasa minal aidin, mohon maaf. Kan Allah memberikan contoh buat seorang mukmin itu apa sih, kenapa di dalam lebaran itu harus banyak zakat? Kenapa itu di Boyada Idul Fitri harus banyak memberikan contoh berbagi?
nu ngabagi duit nu gede nu leutik kan selalu diberikan kepada seseorang. Namun itu Allah tujuanana itu orang ahli HTI pasti diberi paham kejadian apapun. Ketika muncul ini pasti dibaca. Pasti dibaca gak bakal. Dan yang lu bisa baca innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi maya. Senyana Allah memberikan bacaan, Yahdi memberikan petunjuk Yahdi mayasa kepada orang yang sudah dikeresahkan ku Gusti, yang ingin membaca, tapi orang yang tak mau ingin membaca urang masih kere emosina hayang ngadengikeun we buku teu daek maca padahal itu baca. Allah memberikan simbol kepada hambanya kenapa hari Lebaran itu berbagi. Istilah kalau bahasa syariat zakat, sedekah, atau infak. Tarang heran. Tunjangan hari. Awas itu tahu tunjangan hari raya. Berbagi. Supaya manusia itu dikehendaki Allah walaupun orang itu bersyariat. Masih dalam bersyariat tapi ketika hasil perjuangan nepika ditabur-tabur di aur-aur. Nah, secara umum kalau secara hakiki gimana sih? Tinggal ngecek. Bila mana Allah memberikan contoh yang seperti itu buat sadar manusia. Apa itu? Karena dibekaleun ketika yang selama ini selalu ada, itulah pemegang kunci pikir sirna. Ketika bertemu sedekah kali kudu ikhlas, derek masih kudu. Ketika bertemu jeung Allah, apapun yang selama ini dikerjakan selalu diperankan ku Gusti. Terus diperankan. Ini terus dilempar. Eta teh terus berbagi dari alur-alur. Apapun karena itu banyak kegiatan. Dalam hadis bila mana kedatangan Idul Fitri, iblis itu mewek. Nah, makin mewek iblis karena setahun berjuang untuk mengganggu kari-kari di nampua lebah. Ayeuna urang Idul Fitri dihampur. Mata cek setan yang tong keung pokokna mah kaula arek nyieun kegiatan arek nyieun dumakap hayang ka poenan Idul arek nyieun ayeuna sangat bikin hawa nafsu manusia datang. Arek nyieun acara di pantai, arek nyieun acara dangdutan, arek nyieun cerita. Itu adalah dipasangku rombongan iblis. Karena hari raya selain daripada jarah dan jarah, kebanyakan orang itu wah simpang siur buka duit pelesiran nunang tuah
tinggal takbiran pesta pengetingan itu. Enggak. Itulah kemewekan anak iblis jadi benang deui. Mata pada hari hari raya Idul Fitri itu dalam hadis menjelaskan para kiai. Tapi tak dibarukan. Ketika manusia kalau sudah ayat menyatakan si ruhaniah sudah kembali kepada fitrah, disitulah merdeka. Aku merdeka, tak usah aku ngising, tak usah aku usaha, tak usah aku dengan duit, tak usah aku balaban, tak usah itu. Selalu terberasa dalam diri aku yang melakukan. Aku sudah merdeka karena aku sudah diperankan Gusti. Nah, dirinya mah. Karena dia kembali karena balik di usaha oke jangan duit oke bakal dilancarkan jangan yang nanti distribusi itu dia tinggal plong-plong Bapak datang 2 bulan balik dari sana. Itu jadi kembali ke kesenangan hari raya itu kalau secara sehat coba bersenang-senang. Padahal orang berhakikat oke itu kembali ke kampung halaman di alam lautnya itu kembali karena bersenang-senang. Senang-senang Palestina terfungsi usaha, Palestina terkudian pabrik, tapi darah rantang anu ngageran Prabowo timana ngageran jama bangun itu jangan ngomean jalan anu ngabersihan jalan ge bukan urang Palestina tapi orang luar ku Allah dibersihan lewat Prabowo, Allah ngebersihan lewat India, Allah ngebersihan lewat Iran, daratan. Betul kan? Nyaman terus Palestina sanajan anak ada. Ayeuna benar-benar saya seperti itu. Didahate anak eueuh dilepaskeun, pamajikan eueuh dilepaskeun, harta eueuh dilepaskeun dihancurkeun. Nah, aku dan lain urang eta anu Gusti, bahkan diri urang ge Gusti, aya eueuh urang. Eueuh, aya sa anu weuy yang itu kan memberikan contoh. Inna Allah la yastahi ayat riba masalah mabaudah. Setiap ada kejadian. Tak saja setiap ada kejadian nama orang itu dia kejadian ini. Ayat dia kejadian bakal dia. Ayat kiri, ayat ini bakal dia. Oh ayat di Jawa Barat bakal dia. Itu tanyakan ke ahli hakikat kita ya. Dan masih berjauh. Lain tukang hakikat, guru ahli hakikat. Lalu nanyakan ke tukang hakikat itu tanyakan. Mun teu salah mah pernah ngadengi ngaji eta tukang. Tanyakan mau kat manggil mun teu salah ngadengi mun teu salah. Malah misalkan udah kenal misalkan udah mun teu salah tukang nemo tukang teuing pasti jawabanna teh cukup tapi lamun ka ahli hakiki jawabanna kunaon ieu ban mobil make kudu make pelek seperti ieu ban motor make jari-jarina sekian. Lamun ahli mah jawabannya teh geunaheun. Ieu bangna jari-jari 11 sabaraha misalkan 80 jari-jari. Kumaha lamun dikurangan mang ieu misalkan 2 siki udah pada kuat. Enggak. Nah, bang moal kuat karena lamun dikurangan 2 jari-jari kiri kanan misalkan ngarep. Itu jawabannya nih. Kumaha lamun ka tukang nanyakeun kunaon mang ieu teh jari-jari teh make kitu. Ah ieu geus ditun. Jawabanna kitu.
di Gusti Allah. Gusti itu na jawaban. Jadi jawaban itu asal gitu. Kita kemun rek nanya ke guru ka ahli. Dan ada orang kana ahli ego. Itu berupa ma'rifatun bil asma, ma'rifatun bis sifat, ma'rifatun bidah. Orang bersyariat pun makrifat cuma di nama. Orang bersyariat tarekoh oke pasti makrifat tapi di nasi sifat. Orang berhakikat makrifatan di dan. Orang yang berihsan dicahayakan. Orang berhakikat, orang bermakrifat di situ mengenal. Itu dan orang perlu lebih memahami daripada itu. Silakan baca tersendiri, berhentilah daripada kata-kata sekira-kira bermanfaat. Allahumma